وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Zailai berdiri setorkan hadisnya. Zubair berdiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqala qala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif du'aul khuruj minal manzil, doa keluar rumah. Manzil itu tempat tinggal, maksudnya doa dari tatkala ingin keluar rumah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, tatkala ada seseorang yang ingin keluar dari rumahnya, faqal, lalu dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ai i'tamadtu alaihi, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal, maknanya bersandar kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Yuqal, dia ucapkan, hina idzin, tatkala itu, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan, maka niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk serta dicukupkan dari segala urusan dunia ataupun urusan akhirat, wa wuqita, dan dijaga, wa tanaha anhu syaitan, serta syaitan akan menjauh dari dia. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya seseorang sangat layak meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, baik ketika berada di dalam rumah ataupun ketika hendak keluar rumah. Terlebih lagi ketika seseorang ingin keluar rumah, maka di sana banyak fitnah, baik dari perkara-perkara syahwat ataupun perkara syubhat, sehingga sangat dibutuhkan bagi dia al-iltija wal i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, berlindung dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Simple, pendek, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, diucapkan ketika hendak keluar rumah. Adapun keutamaannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudita, kalau engkau baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju al-haq, itu makna hidayah.
Dan juga di sini disebutkan kufita. Kufita akan dicukupi dari seluruh perkara duniawiyah, ukhrawiyah. Bukan terbatas pada perkara akhirat atau perkara dunia saja, namun kedua-duanya dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaannya di sini disebutkan juga akan dijaga dari segala keburukan. Macam-macam keburukan di luar tadi. Baik keburukan syahwat, keburukan syubhat, dan juga di sini disebutkan syaitan akan menjauh dari dia. Maka selayaknya bagi seorang muslim ketika keluar rumah berupaya untuk membaca zikir yang seperti ini tadi. Disebutkan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW beliau pernah mengatakan, "Ma min kharijin yakhruju min baitihi illa bi babihi rayatan." Tidaklah seorang muslim keluar dari rumahnya melainkan di depan rumahnya ada dua bendera. Rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitan. Ada bendera yang ada di tangan malaikat, ada bendera yang ada di tangan syaitan. Fa in kharaja lima yuhibbullahu azza wa jalla ittaba'ahu al-malaku bi rayatihi. Kalau dia keluar menuju sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai seperti thalabul ilmi, seperti salat, seperti pengajian, maka al-malak, malaikat akan mengikuti dia dengan membawa bendera tadi. Falam yazal tahta rayatil malaki hatta yarji'a ila baitihi. Dia akan senantiasa dibawa bendera, dibawa kendali malaikat tadi sampai dia pulang ke rumahnya. Wa in kharaja lima yuskhitullah azza wa jalla ittaba'u syaitanu bi rayatihi. Kalau seandainya dia keluar menuju sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka syaitan akan mengikuti dia dengan membawa benderanya tadi. Falam yazal tahta rayatis syaitan hatta yarji'a ila baitihi. Maka dia senantiasa berada di bawah bendera syaitan sampai dia kembali ke rumahnya tadi. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak keluar rumah tadi menuju perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai, menuju perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tidaklah seseorang keluar dari rumah tersebut melainkan pada perkara yang positif. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, terkadang al-bait itu ahsan. Ya. Diam di rumah itu jauh lebih baik. Illa lil haja, kecuali hajat untuk kerja dan yang lainnya. Adapun hal-hal yang tidak dibutuhkan untuk keluar rumah, ya, maka jangan keluar rumah. Maka di dalam rumah jauh lebih baik. Sebagian orang karena bosan dia di rumah, dia keluar di kafe, nongkrong sampai malam, sampai dalu atau tempat karaoke. Ya. Dalam keadaan dia sudah seharian beraktivitas kerja, kemudian malam dihabiskan waktu cuma nongkrong-nongkrong. Ini tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.